Ya, pemirsa, pasca Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos COVID-19, gedung Kementerian Sosial RI di kawasan Salemba, Jakarta Pusat terpantau sepi. Hingga Minggu malam belum ada penyidik KPK yang datang ke gedung Kemensos untuk penggeledahan. Pengetatan keamanan dilakukan di lingkungan gedung Kementerian Sosial dengan ditutupnya sejumlah akses masuk. Tidak ada aktivitas penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK. Sekjen Kemensos Hartono Laras menegaskan kasus dugaan suap pengadaan sembako COVID-19 akan dilakukan secara akuntabel dan transparan. Sementara itu, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi sebagai pengganti sementara Juliari Batubara. Hal ini dilakukan proses hukum yang sedang bergulir di KPK tidak mempengaruhi program kerja yang dijalankan Kementerian Sosial. Dalam keterangannya, Jokowi menegaskan tidak akan melindungi menteri-menterinya yang terlibat korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Menteri Sosial Juliari Batubara terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial penanganan COVID-19. Juliari akan ditahan selama 20 hari ke depan hingga 25 Desember guna penyidikan lebih lanjut. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menegaskan Juliari akan ditahan di Rumah Tahanan KPK Cabang Pom Jaya Guntur, Jakarta Selatan. Juliari diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial terkait bansos di wilayah Jabodetabek. Selain Juliari, KPK juga resmi menahan Adi Wahyono yang diketahui merupakan pejabat pembuat komitmen pada proyek bansos. Adi Wahyono ditahan di Rumah Tahanan Polres Tahanan Jakarta Pusat selama 20 hari hingga 25 Desember mendatang. Keduanya disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melaksanakan kegiatan serangkaian pemeriksaan terhadap para saksi dan pengumpulan alat bukti, keterangan saksi, surat, petunjuk, dan lain-lain, maka penyidik KPK menyimpulkan bahwa terhadap saudara JPB dan AW patut juga telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, dan untuk itu, untuk kepentingan penyidikan, maka KPK telah melakukan penahanan kepada 2 orang tersangka tersebut selama 20 hari terhitung mulai tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020. Atas nama pertama JPB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Kedua, AW ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Jakarta Pusat. Ya, pemirsa, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial Adi Wahyono menyerahkan diri ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka menyerahkan diri usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos COVID-19. Pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial Adi Wahyono menyerahkan diri ke gedung KPK pada Minggu pagi usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos COVID-19. Berdasarkan informasi yang kami terima, benar, Minggu pagi ini sekitar jam 9 waktu Indonesia Barat, tersangka AW telah datang menyerahkan diri menghadap penyidik KPK. Saat ini yang bersangkutan akan dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik di Gedung Merah Putih KPK. Perkembangannya tentu nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara Minggu dini hari sekitar pukul 3 menyerahkan diri ke gedung KPK usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dana bansos COVID-19. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari Menteri Sosial terkait penetapannya sebagai tersangka. Juliari langsung naik ke lantai 2 gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan pada Sabtu dini hari dan mengamankan 6 orang. Dalam perkembangannya,
KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 4 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial COVID-19. Menteri Sosial diduga menerima aliran dana hingga 17 miliar rupiah dari proyek bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19. Minggu dini hari KPK menggelar barang bukti uang yang disita dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Sosial. Uang ini disimpan dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop. Total barang bukti nilainya sebesar 14,5 miliar rupiah, terdiri dari pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan Singapura. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan bukti yang dikumpulkan oleh KPK, maka KPK menetapkan 5 orang tersangka. Yang pertama sebagai pemberi yaitu, sebagai penerima yaitu saudara JPB. 2, saudara MJS, dan 3 adalah saudara AW. Sementara sebagai pemberi adalah AIM dan HS. Terpasang paket bansos sembako periode pertama diduga diterima P, kurang lebih sebesar 12 miliar. Yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK dan SN selaku orang kepercayaan saudara JPB untuk digunakan membayar berbagai kebutuhan pribadi saudara JPB. Selain mengamankan barang bukti, KPK juga menetapkan 5 orang sebagai tersangka dugaan kasus suap bansos COVID-19, di mana salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Batubara yang diduga menerima aliran dana suap. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Jokowi menegaskan tidak akan melindungi menterinya yang terlibat korupsi. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri pernah mengancam akan menerapkan hukuman mati bagi koruptor dana bansos. Ditetapkannya Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap dana bansos COVID-19 merupakan pukulan telak untuk pemerintah. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional, dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan. Sebelumnya jauh-jauh hari KPK telah mengingatkan pejabat untuk tidak korupsi dana COVID-19. Ketua KPK Firly Bahuri bahkan mengancam menerapkan hukuman mati. Hal ini disampaikan Firly dalam RDP dengan Komisi 3 DPR RI pada 29 April 2020. Di bagian akhir kami akan menyatakan sikap bahwa KPK tetap akan bertindak tegas dan sangat keras kepada para pelaku korupsi, terutamanya dalam keadaan penggunaan anggaran penanganan bencana. Kenapa kami lakukan? Karena sebagaimana yang kami sampaikan di pembukaan, Salus Populi Suprema Leg Esto, keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Maka bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana, tidak ada pilihan lain kita menegakkan hukum, yaitu tuntutannya pidana mati. KPK akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana dalam pasal 2 ayat 1 disebut setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri, orang lain atau suatu korporasi dan merugikan keuangan negara dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling rendah 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dan pada pasal 2 ayat 2 dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Dan pemirsa, berikut ini adalah rangkuman sejumlah menteri yang terseret kasus korupsi selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ya pemirsa, Menteri Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi bantuan sosial penanganan COVID-19. Politikus PDI Perjuangan ini diduga menerima fee sebesar Rp10.000 per paket bantuan sosial. Sebelumnya Edi Prabowo menjadi menteri pertama yang ditangkap KPK. Menteri Kepercayaan Prabowo Subianto ini ditangkap KPK karena diduga terseret kasus ekspor lobster. Yang pertama ada nama Idrus Marham saat menjabat Menteri Sosial. Politikus Partai Golkar ini terseret kasus suap pembangkit listrik tenaga uap Mulut Tambang Riau. Idrus divonis 3 tahun penjara. Selain Idrus, Imam Nahrawi terseret kasus suap dana hibah saat menjabat sebagai Menpora. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu divonis 7 tahun penjara. Ya pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya akan meminta keterangan Rizik Syihab hari ini. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Ainis Pagi.